Tanah merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan umat manusia. Keberadaan tanah memberikan manfaat dan kegunaan dalam berbagai bidang, baik dalam bidang ekonomi, bidang sosial, bidang lingkungan, termasuk dalam hubungannya dengan pembangunan. Semakin tingginya permintaan pembangunan namun terbatasnya tanah menjadi salah satu hal yang perlu dihadapi, sehingga pemerintah setempat harus berinovasi dalam memanfaatkan tanah yang ada untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak dan infrastruktur yang mumpuni. Selain itu, dalam pemanfaatannya masih terdapat tanah yang dimanfaatkan tidak efektif, seperti pemanfaatan dalam lahan pertanian atau lainnya seperti pemanfaatan tanah di lahan sisa terjadinya suatu bencana. Dalam proses pemanfaatan tanah dan pengadaan tanah tersebut perlu dilaksanakan pengaturan, penguasaan, dan penataan tanah. Salah satunya melalui konsolidasi tanah. Menurut Permen ATR BPN nomor 12 tahun 2019, konsolidasi tanah adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang, serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Konsolidasi tanah dapat diikuti secara perorangan dan atau badan hukum. Objek konsolidasi tanah dapat terdiri dari satu atau lebih bidang tanah yang ditata dengan mengedepankan peningkatan nilai tambah kawasan dan kepentingan sosial, sehingga tanah yang sudah terdaftar ataupun belum terdaftar hingga tanah aset yang sudah dikuasai masyarakat bisa dijadikan objek. Tahapan konsolidasi tanah terdiri atas tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pembangunan, dan tahap pengawasan. Dalam proses perencanaan konsolidasi tanah dilaksanakan oleh ATR BPN bersama dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti kementerian lembaga lainnya, pemerintah daerah, koperasi, dan badan usaha, badan hukum swasta, akademisi praktisi, dan atau masyarakat. Hasil dari konsolidasi tanah yaitu tertatanya penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah serta adanya kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan terbangunnya fasilitas umum dan sosial. Dari proses penyelenggaraan konsolidasi tanah yang terdapat beberapa tahapan serta membutuhkan kontribusi dari berbagai pihak, maka diperlukan kunci sukses agar proses penyelenggaraan dapat lancar dilaksanakan dan manfaatnya dapat sepenuhnya dirasakan. Inilah kunci sukses dari penyelenggaraan konsolidasi tanah. Kunci sukses melalui proses kepemimpinan merupakan sebuah keberhasilan dari konsolidasi tanah yang menitik beratkan pada peran dari pemimpin-pemimpin yang berwenang dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah tersebut. Salah satu yang menjadi ciri kunci sukses ini yaitu melalui kreativitas dan pendekatan-pendekatan oleh pemimpin-pemimpin tersebut dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah dan melakukan manajemen pada wilayahnya. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan adalah konsolidasi tanah. Banyak manfaat dari penyelenggaraan konsolidasi tanah tahun 2020 sampai dengan 2021. Masyarakat sangat antusias karena mendapatkan kepastian hak atas tanah, serta adanya kemudahan aksesibilitas dengan pembukaan dan pelebaran jalan, baik untuk mobilisasi dan distribusi, terutama untuk mendukung hasil pertanian perkebunan. Hal ini berdampak pada peningkatan kegiatan perekonomian dan lapangan pekerjaan baru, serta terwujudnya kondisi lingkungan yang nyaman dan semakin tertata. Untuk pembangunan ini, dengan adanya program ini, kita atau kami dari pemerintah desa selalu berkoordinasi dengan jajaran terkait dari Pemda Kuningan melalui dinas-dinas yang terkait, yaitu Dinas PUTR, Dinas DPRPP, dan juga dengan bantuan-bantuan infrastruktur pedesaan dari Provinsi Jawa Barat melalui Pak Gubernur. Ya, kita alhamdulillah dalam 2 tahun ini bisa membangun jalan-jalan dengan tepat, bisa selesai dan terlaksana dengan baik.
Kelurahan Kauman Kidul ini sudah 4 tahun berjalan. Dari target sebanyak 950 bidang, tercapai dengan realisasi 950 bidang juga. Jadi tercapai 100%. Masyarakat kami melaksanakan koordinasi dan sosialisasi sehingga masyarakat di wilayah Kauman Kidul mendukung dan ikut berpartisipasi untuk pelaksanaan kegiatan KT ini. Selama ini sehingga swadaya masyarakat, jadi dana kelurahan kita alihkan ke sana biar terbentuk. Ya, masyarakat senang karena apa? Dengan adanya KT konsolidasi tanah itu, satu, sawah yang tadinya tidak bisa dilewati sehingga bisa terjangkau. Rumah yang tadinya tidak ada jalan sekarang ada jalan. Harga tanah juga mendukung dengan adanya KT itu. Kunci sukses ini merupakan upaya atau strategi yang digunakan terkait penyampaian informasi konsolidasi tanah atau penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah. Bentuk-bentuk komunikasi yang dihasilkan bisa dalam koordinasi, sosialisasi, ataupun kegiatan musyawarah kesepakatan dengan berbagai pihak, khususnya masyarakat. Semula, sebelum bidang tanah itu ditata dengan KT, kepemilikannya sempit-sempit dan memanjang. Jadi tidak optimal untuk dilakukan kegiatan usaha tani. Kemudian setelah ada kegiatan KT ini, hasil konsolidasi tanah, bentuk bidang-bidang tanahnya menjadi lebih optimal, persegi, sehingga untuk usaha tani lebih mudah dan produktivitas juga semakin meningkat. Untuk menata tanah supaya nanti masing-masing pemilik tanah itu ikhlas ditoto, itu kan kami harus mengumpulkan warga dulu. Tidak harus banyak sekali, tapi cukup perwakilan beberapa orang waktu awal itu. Mengumpulkan beberapa orang yang saya sebut sebagai pawang. Pawang itu orang yang memiliki pengaruh. Tidak harus orang itu memiliki gelar, enggak, karena di sini yang ditata kan petani. Yeah. Jadi yang saya maksud punya pengaruh itu ya pengaruh di kalangan petani saja. Orang itu kami ajak diskusi. Kemudian terjadilah apa yang menarik bagi saya adalah ada masukan yang, Pak, kami akan mendukung program konsolidasi tanah. Saya manut, apapun manut. Jadi Kanwil BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan sosialisasi dalam berbagai kesempatan, baik di pedukuhan, di desa maupun di tingkat kecamatan, sehingga program ini diharapkan didukung oleh seluruh warga masyarakat yang membutuhkan dan juga oleh instansi yang terkait. Misalnya dari pekerjaan umum, dari pemerintah daerahnya sendiri, ataupun dinas tenaga kerja dan seterusnya. Dan yang paling utama adalah partisipasi masyarakat yang mendukung kegiatan ini. Dengan mengikuti program konsolidasi tanah ini, hak-hak kami secara administratif terlayani dengan baik. Adakannya program konsolidasi tanah ini, maka akses transportasi jalan di pedukuhan kami ini menjadi bagus, menjadi lancar, sehingga kemudian mampu meningkatkan aktivitas atau dinamika ekonomi di kampung kami.
Awal mulanya warga masyarakat di Paduan Temanggal sudah ada kesepakatan untuk pembangunan infrastruktur fisik baik drainase maupun jalan itu berada di tanah warga masyarakat. Kesepakatan tersebut sudah berjalan sejak tahun 2010, kemudian pembangunan berjalan sampai dengan saat ini tahun 2022. Alhamdulillah dengan pertemuan-pertemuan warga itu kita mengajak warga. Kita menggerakkannya itu lewat kebetulan di sini itu ada perkumpulan antar RT. Ya, informasi pertama per RT. Kita masuki per RT, informasi per RT. Dari RT ternyata dari warga RT itu banyak yang antusias. Jadi berjenjang Pak ya dari RT, kemudian ke RW, kemudian baru ke kelurahan. Iya, gitu ya. Oke. Mari kita lakukan konsolidasi tanah dan rembuk bersama warga. Intinya adalah rembuk bersama dengan bersama warga. Ya? Rembuk bersama warga. Oke. Nah, ini adalah rembuk bersama warga. Kuncinya adalah itu. Iya. Kata kuncinya rembuk bersama warga ya. Kunci sukses ini merupakan bentuk keterlibatan suatu komunitas dalam kontribusinya menyukseskan penyelenggaraan konsolidasi tanah. Komunitas di sini bisa berarti kumpulan masyarakat yang menginginkan wilayahnya untuk dilakukan konsolidasi tanah, dilatar belakangi oleh keinginan dan permasalahan yang sama. Di sini masyarakat dikumpulkan dalam suatu komunitas, mereka kita ajak untuk bersama-sama cari lahan, kemudian membeli lahan secara bersama-sama, kemudian setelah itu kita bantu mereka untuk membangun rumah dengan DAK integrasi dengan bantuan rumah. Kunci keberhasilan di sini dalam pensertifikatan tanah, masyarakat di sini menggunakan konsolidasi tanah. Perumahan Cahaya Weleri Asri merupakan proses dari pemilihan teman-teman. Waktu itu pendaftaran sekitar 300 lebih yang ikut dan akhirnya terseleksi menjadi 170. Kita ikutkan untuk proses konsolidasi tanahnya untuk pemecahan tanah dari 7 bidang sertifikat kita lepaskan ke negara, terus kita pecah sampai 170 yang ikut DAK integrasi dan sebagian yang tidak ikut DAK integrasi. Yang tadinya ini kebun kosong, tidak ada manfaatnya, sekarang bisa ditempati warga yang kurang mampu, yang belum punya rumah, sekarang sudah bersama-sama menempati di perumahan Cahaya Weleri Asri ini. Harapan saya juga dengan adanya program ini semoga bisa lebih banyak lagi keluarga yang bisa mandiri. Jadi ke depan ini harus dikembangkan, utamanya kemenangan komunitas dan juga konsolidasi tanah tadi. Kunci sukses kolaborasi pemerintah merupakan bentuk integrasi program dalam proses penyelenggaraan konsolidasi tanah dengan program-program pembangunan dari kementerian atau lembaga lain. Pelaksanaan konsolidasi tanah ini merupakan sinergi dengan program pemerintah daerah terkait dengan penanganan kawasan kumuh atau pemukiman kumuh, yang juga disinergikan dengan program-program pembangunan dari Kementerian PUPR. Pelaksanaan KT dengan DAK terintegrasi ini harus diterapkan di setiap kegiatan konsolidasi tanah, khususnya untuk tanah non-pertanian, supaya manfaat hasil yang diterima oleh masyarakat tidak hanya berupa kepastian hukum sertifikat, tetapi juga dapat memperoleh lingkungan yang layak dan juga pemukiman yang sehat, sebagaimana tujuan daripada pelaksanaan konsolidasi tanah itu. Dan sampai saat ini juga kami sadar bahwa kepentingan dan kebutuhan apa saja yang diperlukan kami sangat mendukung 100%.
sehingga pelaksanaan program DAK integrasi ini lewat KT konsolidasi tanah dan perumahan dan yang lain ini bisa kami laksanakan dengan baik sehingga satu dengan yang lain bisa sinergi. Ya, pemerintah terus terang sangat membantu warga kami. Warga kami sangat antusias untuk mengikuti DHK integrasi konsolidasi tanah untuk Desa Penawangan. Kolaborasi program pemerintah dengan swasta merupakan proses penyelenggaraan konsolidasi tanah dengan memanfaatkan sumber dana yang disepakati antara pemerintah daerah dengan badan usaha swasta dengan maksud untuk membuat sejahtera masyarakat. Pemekaran ini pada tanggal 30 Oktober tahun 2020. Kait kejadian tersebut, pemerintah daerah berkeinginan untuk menata kembali lingkungan eks kebakaran ini untuk menjadi permukiman yang layak huni. Lalu kami konsultasi dengan kerjasama dengan BPN Kabupaten Kota Baru untuk pengadaan sertifikat gratis untuk masyarakat yang terdampak eks kebakaran di Kelurahan Kota Baru Tengah. Yang tadinya program konsolidasi tanah ini juga pembangunan ini menggunakan DAK integrasi. Setelah jauh sampai bulan mungkin di tahun 2021 DAK integrasi akhirnya kita tidak lolos dan akhirnya kita membuat plan A, plan B dan plan C. Akhirnya kita menerapkan plan B, yaitu kita menggunakan dana kompensasi tambang dari PT STC. Alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa terbangun rumah sebanyak 128 di Kota Baru Tengah ini. Dengan adanya bantuan ini semuanya dapat bermanfaat, seperti jalan yang dulunya kecil kan sekarang sudah berubah menjadi besar. Rumah dulunya kayu sekarang berubah jadi bangunan beton. Kenapa kemudian kita bisa bekerja sama dengan program konsolidasi tanah? Ya memang sejak awal kita melakukan pertambangan di Kabupaten Kota Baru, salah satu hal yang menjadi komitmen kita adalah terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Bekerjasama atau kolaborasi dengan Badan Pertanahan Nasional untuk memberikan rumah eks kebakaran di Patmaraga. Nah, ini merupakan bentuk komitmen kita selaku perusahaan pertambangan di Sebuku Coal Group untuk memberikan kebaikan lewat program pembangunan rumah. Nah, harapan kita ke depan mudah-mudahan juga ada perusahaan-perusahaan yang lain yang juga tertarik kemudian ingin memberikan satu sumbang positif terkait dengan kehidupan masyarakat, terutama lewat program pengadaan rumah bekerja sama dengan BPN atau pemerintah daerah. Jadi kami berharap ini menjadi salah satu model ke depan untuk kegiatan pelaksanaan konsolidasi tanah yang bukan saja bidang-bidang tanah yang ditata, tapi ke depan bisa dikerjasamakan dengan pihak terkait baik dengan pemerintah daerah maupun dengan pihak swasta sehingga bisa ditindaklanjuti dengan pembangunan rumah-rumah hunian yang sangat membantu masyarakat. Untuk selanjutnya dari kegiatan konsolidasi tanah tentunya diharapkan bukan hanya sampai dengan selesainya penataan lingkungan, pemberian aset kepada masyarakat yaitu berupa sertifikat, tapi juga usaha yang berkesinambungan bagaimana setelah masyarakat itu ditata seluruh sarana prasarananya, fasosnya dan lain sebagainya, nanti kelanjutannya seperti apa itu yang perlu kita butuh inovasi atau kreativitas lebih lanjut baik dari pemerintah daerah maupun instansi yang berkepentingan dalam hal ini. Konsolidasi tanah dapat terlaksana dengan baik karena adanya kerjasama dari berbagai pihak. Partisipasi aktif masyarakat, komitmen dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta kolaborasi dari pihak swasta dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci sukses dalam keberhasilan program konsolidasi tanah.
Mari bersama-sama menyukseskan program konsolidasi tanah. 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 Membangun tanpa menggusur. Membangun tanpa menggusur. Membangun tanpa menggusur. Yes. Yes. Membangun tanpa menggusur. Membangun tanpa menggusur. Yes. Konsolidasi tanah, membangun tanpa menggusur. Membangun tanpa menggusur. Jos. Membangun tanpa menggusur. Konsolidasi tanah, membangun tanpa menggusur. Membangun tanpa menggusur. Konsolidasi tanah. Membangun tanpa menggusur. Membangun tanpa menggusur. Membangun tanpa menggusur.